Selamat datang di ruang kolaborasi modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Ruang Kolaborasi Presentasi Modul 3.2, Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Surabaya. Bersama saya Dwi Adhika Mitardi dan rekan saya Bapak Novi Sukardianto dan Ibu Nur Faiza, kami akan mengidentifikasi sumber daya sebagaimana penugasan pada ruang kolaborasi modul 3.2 ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahayu Priyatin selaku fasilitator kami dan kepada Ibu Dewi Nur Malasari selaku pengajar praktik kami yang telah memberikan pengarahan dan pendampingannya selama ini. Dan adapun tujuan pembelajaran khusus pada forum kolaborasi ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerah kami dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Dan pada ruang kolaborasi sesi sebelumnya, kelompok kami bersepakat akan mengidentifikasi sumber daya dari sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Untuk selanjutnya, marilah kita simak video profil singkat dari SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya sebelum kita mengidentifikasi sumber daya apa saja yang ada di dalamnya.
Dengan menggunakan kerangka dari Green dan Harness, kami akan memetakan 7 aset utama dari Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset suatu sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Adapun 7 aset modal utama yang akan kami analisa adalah 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal lingkungan atau alam, dan 7. Modal finansial. Mengidentifikasi aset yang pertama, yakni modal manusia. SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 49 orang dengan spesifikasi pendidikan terakhir S2 sebanyak 9 orang dan S1 sebanyak 40 orang. Untuk tenaga kependidikan berjumlah 10 orang dengan spesifikasi pendidikan terakhir SMA 3 orang dan S1 7 orang. Sementara itu, jumlah siswanya sebanyak 916 orang dengan rincian kelas 10 terdiri dari 9 rombel, kelas 11 10 rombel, dan kelas 12 9 rombel. Untuk tenaga keamanan sendiri terdiri dari 6 orang dan petugas kebersihan terdiri dari 9 orang. Keseluruhan sumber daya manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan kualitas mutu pendidikan sekolah melalui mewujudkan visi dan misi Sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Dan berikut rincian penugasan sumber daya manusia yang ada dalam rangka upaya mewujudkan visi misi kualitas mutu pendidikan sekolah. Di samping semua itu, SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya juga memiliki sumber daya manusia lainnya, seperti komite sekolah, orang tua wali murid yang senantiasa peduli dengan pendidikan anak-anaknya, alumni lulusan yang menyebar dengan kesuksesannya masing-masing, dan masyarakat sekitar yang ramah, saling toleransi, dan peduli akan pendidikan. Adapun strategi pemanfaatan terhadap modal manusia ini diantaranya adalah 1. Pengoptimalan kemampuan potensi guru dan karyawan dalam mewujudkan keprofesionalan kinerja. 2. Pengembangan kompetensi guru dan karyawan serta tenaga operasional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik. 3. Pengembangan potensi, bakat, minat siswa dalam mewujudkan lulusan yang potensial. 4. Kerjasama dengan komite, orang tua siswa, dan alumni dalam hal promosi sekolah, penggalangan dana, dan lain-lain. Dan yang kelima, kerjasama dengan masyarakat sekitar, dalam hal ini pemanfaatan atau penggunaan fasilitas tertentu untuk kegiatan aktivitas bidang pendidikan. Selanjutnya, identifikasi aset yang kedua, yakni modal sosial. SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya memiliki strata sosial baik guru maupun murid rata-rata pada kalangan menengah. Namun, dalam lingkungan SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya juga ditemukan 1. Kemajemukan sifat sosial nilai-nilai kebajikan seperti sikap saling menghargai, toleransi, saling menolong, dan sebagainya. 2. Adanya komunitas giat pecinta alam dan green and clean sekolah. 3. Adanya komunitas sosial seperti komunitas anti narkoba, komunitas anti perundungan, dan komunitas peduli sesama. Adapun strategi pemanfaatan aset ini diantaranya 1. Pembuatan kesepakatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dalam hal meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. 2. Bekerja sama dengan instansi tertentu terkait aktivitas kegiatan sosial dari komunitas praktisi yang ada, seperti komunitas pecinta alam dan Green and Clean sekolah bekerja sama dengan pihak luar, misal giat PKK kampung terkait sampah plastik dan daur ulang. Komunitas anti narkoba bekerja sama dengan BNN Kota Surabaya dan Jawa Timur. Komunitas anti perundungan bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak, dan komunitas peduli sesama bekerja sama dengan lembaga sosial basis. Berikutnya analisa aset ketiga, yakni modal politik. SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya tentunya berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya juga berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Pinstaf Daerah Jawa Timur, dalam hal ini dalam naungan Yayasan Kemala Bayangkari Polda Jawa Timur. SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya
juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti Polsek Gayungan, Puskesmas Gayungan. Dan berikut strategi pemanfaatan pada aset ketiga ini. Di antaranya, 1. Dengan berada di bawah naungan Yayasan Kamala Bayangkari Polda Jawa Timur, menambah nilai jual dalam penerimaan peserta didik baru. 2. Pengadaan program unggulan sekolah, yakni program kebayangkaraan, yang diharapkan mampu memfasilitasi siswa yang ingin melanjutkan ke kedinasan. 3. Pembuatan kesepakatan kerjasama atau MOU dengan dinas-dinas terkait yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas mutu sekolah. Pengidentifikasian aset yang keempat, yakni modal agama dan budaya. SMA Kamala Bayangkari 1 Surabaya memiliki keanekaragaman agama yang dianut oleh warga sekolahnya, dimulai dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Di SMA Kamala Bayangkari 1 Surabaya juga ditemukan keanekaragaman suku yang dimiliki warga sekolah. Ada suku Jawa, ada Madura, ada Bali, ada Nusa Tenggara Timur, Riau, Cina Indo, dan lain sebagainya. Di samping itu, masyarakat sekitar mengenal SMA Kamala Bayangkari 1 Surabaya sebagai sekolah disiplin. Dan berikut strategi pemanfaatannya. 1. Menambah keanekaragaman program kerja sekolah dalam kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan. 2. Pengembangan karakter warga sekolah dalam toleransi beragama dan berbudaya. 3. Meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa dalam karya seni dan budaya. 4. Nilai jual promosi penerimaan peserta didik baru sebagai branding sekolah disiplin. Dan berikut pengidentifikasian aset yang kelima, yakni modal fisik. SMA Kamala Bayangkari 1 Surabaya memiliki gedung sendiri yang sesuai dengan standar pendidikan yang meliputi terdapat ruang kepala sekolah dan ruang guru, terdapat ruang kelas yang ber-AC, memiliki LCD proyektor, kipas angin, dan terpasang CCTV. Terdapat ruang laboratorium, komputer, bahasa, biologi, fisika, dan kimia. Terdapat ruang keorganisasian siswa, ada ruang MPK OSIS, ruang jurnalis, ruang paskib, ruang pecinta alam, dan studio musik. Terdapat ruang layanan seperti ruang tata usaha, perpustakaan, UKS, BK, dan koperasi sekolah. Terdapat masjid dan ruang keagamaan, serta terdapat lapangan upacara, lapangan olahraga, parkir, dan kantin. Dan berikut dana tata letak ruangan di SMA Kamala Bayangkari 1 Surabaya. Adapun strategi pemanfaatan dari aset kelima modal fisik ini diantaranya adalah 1. Sebagai tempat interaksi dalam kegiatan belajar mengajar dan pengembangan potensi bakat minat anak. 2. Sebagai fasilitas kebutuhan belajar siswa. 3. Sebagai nilai jual promosi penerimaan peserta didik baru terkait tempat yang representatif. Selanjutnya, pengidentifikasian modal lingkungan atau alam sebagai aset keenam. Yang pertama, SMA Kamala Bayangkari 1 Surabaya terletak strategis di Jalan Utama Provinsi Frontex Jalan Ahmad Yani Surabaya, berbatasan wilayah Surabaya Sidoarjo, sehingga akomodasi transportasi mudah. Yang kedua, posisi sekolah dekat dengan tempat umum pusat kegiatan atau keramaian masyarakat seperti Royal Plaza, Kampus UNESA, DTC Wonokromo, dan Taman Buku. Yang ketiga, posisi sekolah aman, nyaman, dan bebas banjir. Yang keempat, terdapat penghijauan sekolah. Dan berikut strategi pemanfaatannya. Yang pertama, sebagai nilai jual promosi penerimaan peserta didik baru terkait tempat yang strategis, mudah dijangkau, aman, dan nyaman. Yang kedua, bekerja sama dalam pemanfaatan fasilitas umum di luar sekolah untuk mendukung kegiatan program sekolah. Semisal, 1. Bekerja sama dengan masyarakat asrama polisi setempat untuk penggunaan masjid Aspol saat ada kegiatan sekolah. 2.
Bekerjasama dengan pengelola parkir Royal Plaza dan atau pengelola parkir gedung percetakan Republik Indonesia. Yang ketiga, promo PPDB dan kegiatan kewirausahaan di Car Free Day Taman Bungkul. Dan yang keempat, bekerja sama dengan pihak kampus UNESA dalam pengembangan potensi dan karakter siswa. Dan berikutnya, analisa aset yang terakhir, yakni aset ketujuh, modal finansial. SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya memiliki 2 sumber dana. Yang pertama, dana internal berasal dari komite sekolah, yayasan, koperasi sekolah, dan hasil usaha OSIS. Sementara yang kedua, dana eksternal terdiri dari dana BOS, dana DAK, dan dana sponsorship dari penerbit buku, lembaga bimbel, ataupun dari universitas perguruan tinggi swasta. Adapun strategi pemanfaatan aset yang ketujuh ini diantaranya adalah 1. Pengalokasian dana kegiatan yang disesuaikan antara program kerja sekolah dengan rencana anggaran pengeluaran belanja sekolah. Yang kedua, menambah kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu memberikan dukungan dana untuk kegiatan sekolah. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dan berikut tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain terkait presentasi hasil diskusi ruang kolaborasi modul 3.2 ini. Selanjutnya kami sampaikan bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan presentasi ruang kolaborasi modul 3.2 ini.